Permasalahan berikutnya, hukum memakai hand apa ini? Sanitizer ya apa? Apa baca bahasa Inggrisnya gimana? Hand sanitizer. Ya sudah itulah ya. Hand sanitizer yaitu pembersih tangan ya. Masalahnya, pembersih tangan hand sanitizer itu mengandung alkohol 60% atau 70%. Nah, apakah kalau kita sudah pakai hand sanitizer, kita mau sholat perlu dicuci ataukah sholat wudu kita batal? Jawabannya tidak ya. Wudu tidak batal dan tidak perlu dicuci, langsung sholat nggak ada masalah ya. Karena hand sanitizer bukan khamar. Khamar bukan alkohol. Pendapat yang benar tidak semua alkohol itu apa? Khamar. Khamar itu suatu yang dicampur dengan alkohol sekian persen yang bisa menimbulkan apa? Mabuk. Itu namanya khamar, minuman. Itu pun diharamkannya untuk diminum. Adapun jika terkena tubuh, pendapat yang benar dia bukan najis, tinggal dibersihkan dan bukan najis. Ya. Banyak orang salah paham. Mereka menyangka kalau seorang menyentuh najis, wudunya batal. Seperti ibu-ibu yang kemudian mencebok anaknya. Dia menyangka bahwasanya wudunya batal. Padahal tidak. Bukan pembatal wudu menyentuh najis. Kalau ada keperluan menyentuh najis, maka tinggal kita cuci tangan kita dan wudu kita tidak batal. Itu kalau perkara najis. Apalagi tidak najis. Khamar pendapat yang benar bukan najis. Apalagi alkohol yang bukan khamar. Apalagi alkohol 70% yang bukan khamar. Jadi yang benar, kalau seorang pakai hand sanitizer, maka kalau dia mau cuci silakan, nggak ada masalah ya. Ya, nggak ada masalah dan tidak perlu dia berwudu ulang dan tidak perlu dia cuci tangannya untuk langsung sholat karena itu tidak mengapa dan tidak membatalkan wudu. Kemudian di antara hal yang berkaitan dengan sholat berjamaah, ya, maka tidak mengapa seorang, ya, kalau memang kondisi masih bisa, suatu kondisi wabah tidak begitu parah, pemerintah masih belum melarang untuk pergi ke masjid-masjid, masih silakan ke masjid, ya. Ini setiap kota berbeda tergantung tingkat penyebaran wabah. Maka tidak mengapa sholat di masjid, ya. Tidak harus tempel apa? Kaki. Tidak harus tempel kaki. Tidak harus berdekatan. Kita tahu sunnahnya sholat berdekatan, ya. Sunnahnya sholat berdekatan. Tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini, maka tidak mengapa seorang mengambil jarak, ya. Seorang mengambil jarak dalam sholatnya jika memang kondisinya sudah mengharuskan demikian. Jika tidak, maka kita kembali hukum asal, yaitu kita dempet. Rasulullah SAW senang sholat makmumnya dalam kondisi apa? Rapat. Namun jika sudah divonis bahwasanya kota tersebut ada wabah yang mungkin untuk menular, maka tidak mengapa kita mengambil jarak dalam sholat. Ya, ini lihat situasi dan kondisi ya. Dan ini lengketnya orang dalam sholat itu bukan rukun sholat, ya, bukan syarat sholat. Seandainya kalau ditinggalkan, ya, ada khilaf apakah wajib atau sunnah. Apakah wajib atau sunnah? Kalau wajib pun ditinggalkan karena ada sesuatu tidak ada masalah, apalagi hanya sunnah, ya, ditinggalkan karena ada suatu keperluan maka tidak jadi masalah, ya. Ini kalau dalam kondisi demikian. Kalau tidak ada apa-apa maka kita kembali kepada hukum asal, kita sholat dalam kondisi merapatkan saf. Kemudian yang terakhir tentunya kita mengurangi kegiatan, ya, yang di situ ada pertemuan banyak orang, ya, karena virus corona ini penyebarannya luar biasa dan sangat cepat, ya, dengan sangat cepat. Orang ikut rapat satu ruangan bisa kena semua, ya. Ya, sangat mudah. Ini tidak ada yang mengingkari akan hal ini, ya. Oleh karenanya segala hal yang memungkinkan timbul pertemuan maka kita hindari, kecuali benar-benar di screening, kita sudah saling mengenal, ya, maka tidak mengapa, ya. Dan tidak harus kita berjabat tangan, ya. Ketemu, ya, sudah. Tidak perlu kita salam begini, nggak perlu, ya. Nggak perlu kita salam kaki, nggak perlu kita salam, nggak perlu. Udah kita salam mulut aja sudah cukup, ya. Salam mulut itu yang diutamakan, doa assalamualaikum, ini doa semoga engkau selamat, semoga saya selamat dari virus corona. Ya, kita berdoa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita hanya sekedar ngucap, kali ini kita ngucap sambil kita niatkan kita doain kawan kita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia juga jawab dengan serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kau keselamatan. Di antaranya keselamatan dari virus corona, ya. Adapun jabat tangan sunnah, ya, kalau ternyata tidak bisa dilakukan maka tidak mengapa, ya. Ditinggalkan karena ada kekhawatiran dan yang lainnya. Tapi di akhir pengajian saya ingin sampaikan bahwasanya, ya, tentu ini hal yang menyedihkan bagi kita semua. Ya, siapa yang tidak ingin sholat di masjid berjamaah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala 27 kali lipat? Saya sedih, pengajian saya libur semua, ya. Ya, semua orang sedih, ya. Saya tidak bisa umrah. Ya, 3 grup jamaah saya semua, ya, jamaah pertama 90 orang, yang kedua sampai 400 orang, gagal semua, ya.
Yang ketiga, wallahu alam bisa berangkat atau tidak, ada hampir 60 orang. Ya, saya juga pingin tawaf, saya juga pingin berdoa di Masjid Nabawi, saya juga pingin berdoa di depan Ka'bah. Semuanya sedih. Pengajian saja libur, saya pun sedih. Tapi bagaimana lagi ya? Tetapi hal yang membuat kita menghibur diri kita adalah sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, "Idza maradal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan." Kata Nabi SAW, jika seorang sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia pahala yang biasa dia kerjakan tatkala dia sehat, tatkala dia tidak bersafar. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita sehat, kita biasa pergi sholat berjamaah. Tatkala kita sakit, tidak bisa sholat berjamaah, tetap kita dapat pahala sholat berjamaah. Biasanya kalau kita tidak safar, kita sholat malam, kita sholat qobliyah, ba'diyah. Tatkala kita safar, nggak sempat kita sholat malam, nggak sholat qobliyah dan ba'diyah. Tetap saja kita dapat pahala, seakan-akan kita sedang sholat malam, seakan-akan kita qobliyah dan ba'diyah. Maka saya katakan, orang yang kebiasaannya sholat berjamaah di masjid, yang kebiasaannya sholat Jumat, yang kebiasaannya hadiri pengajian, ya, yang biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan berjabat tangan dengan penuh kemesraan, maka mudah-mudahan pahala mereka terus mengalir. Ya. Pahala terus mengalir. Dan kita mudah-mudahan cuma libur 2 minggu atau maksimal 1 bulan, mudah-mudahan. Kalau kita bekerja sama rame-rame, ini bisa dihadapi dan tidak, dengan izin Allah, tidak berkepanjangan. Tapi kalau kita semua cuek, sehingga penularan semakin berpindah-pindah sehingga tidak bisa kita batasi 2 minggu. Karena yang kalau kita tidak, akhirnya ada yang baru kena lagi, butuh 2 minggu lagi dia. Ada yang kena lagi setelah 2 minggu, butuh lagi 2 minggu, akhirnya berkepanjangan. Tapi kalau kita rame-rame berusaha menjalankan arahan dari pemerintah, ya, dan insya Allah mereka serius dan tidak, ini berdasarkan data-data yang mereka miliki, ya, maka mudah-mudahan dalam 2 minggu, 3 minggu, sebulan, ya, kegiatan kita yang sekarang kita liburkan, ya, kebahagiaan yang biasanya kita rasakan, ya, bisa kembali lagi, ya. Dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wa anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin." Kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit, ya, kurangnya harta, kurangnya hasil bumi, buah-buahan, meninggalnya sebagian orang-orang yang dicintai, ya, sedikit ujian, tidak banyak. Maka wasyirus sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka di akhir pengajian ini saya ingatkan kepada diri saya sendiri sebagai pemateri dan juga kepada para pemirsa sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ya, selain kita berusaha ikhtiar dengan sebab duniawi, materi, ya, dengan menghindari tempat-tempat keramaian, kemudian juga dengan menggunakan hand sanitizer misalnya, dan hal yang lain yang tidak berjabat tangan. Jangan lupa sebab paling utama adalah sebab ukhrawi, yaitu berdoa. Jangan lupa doa zikir pagi petang, kemudian doa-doa spesial tentang corona atau penyakit seperti Allahumma inni a'udzubika, ya, min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Sayyi'il asqam, penyakit-penyakit yang buruk, ya. Seperti Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari munkaratil adwa, dari penyakit-penyakit yang mungkar, yaitu yang mengerikan, yang tidak biasanya, ya, seperti wabah dan yang lainnya, ya. Kemudian juga doanya di antaranya Allahumma inni a'udzubika, ya, min ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min zawali ni'matik wa tahawwul afiyatik wa fuji'at nikmatik wa jami'i sakhatik. Yang artinya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya kenikmatan yang Kau berikan kepadaku. Kenikmatan sehat, kenikmatan. Wa tahawwul afiyatik, dan aku berlindung kepada Engkau dari perubahan sehat menjadi apa? Sakit, ya. Kita berlindung kepada. Ini di antara doa-doa khusus spesial selain zikir dan pagi dan petang untuk bisa menyelamatkan kita dari corona. Dan jangan lupa silakan baca tulisan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala tentang 10 sebab untuk terhindar dari corona. Di antaranya kita bertakwa kepada Allah. Sungguhnya, ya, apapun yang terjadi, kalau kita qadarullah ternyata kita terkena penyakit corona, kita bersabar kemudian meninggal, toh mati syahid. Lihat para sahabat tadi, bahkan mereka ingin meninggal karena apa? Penyakit wabah, ya. Ya. Kita tidak iman seperti mereka mungkin. Tidak berdoa, ya Allah, kenakanlah aku corona. Kita enggak seperti mereka, ya. Ya. Tetapi kalaupun terkena, kita bersabar, ya. Kita enggak tahu kalau kita hidup lebih panjang, apakah kebaikan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan. Maka apapun yang terjadi, apa kita sehat ataukah kita terkena penyakit, kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menggampangkan masalah-masalah ini, kemudian meremehkan, ya.
oh tenang, penyakit ini nggak bisa kena Indonesia, Indonesia orangnya kuat-kuat misalnya ya. Jangan karena kita sudah makan beras misalnya atau apakah makan pete makanya kita nggak bakalan kena. Nggak usah gitu-gitu, serahkan kepada Allah. Ya, nggak usah kita sesumbar. Sesumbar akhirnya terjadi apa yang terjadi. Bahkan pejabat pun kena. Ya, berarti kondisinya bukan sepele. Ya, kalau pejabat udah kena, ya, kemungkinan yang lain bisa juga kena. Ya, ini saja mungkin Allah alam bisawab yang bisa sampaikan.